Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sesuai kesepakatan perkuliahan kita yaitu daring ya. Nah, saya buat materi ini supaya teman-teman lebih memahami. Nah, coba perhatikan slide berikut. Oke, minggu lalu itu kita sudah membahas sedikit mengenai pengenalan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Lalu kenapa kita harus mempelajari mata kuliah ini? Bu, saya kan mahasiswa Fakultas Teknik, bukan mahasiswa Fakultas Hukum, gitu. Nah, jadi sesuai amanat konstitusi kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, isinya perlunya mereduksi dan menyesuaikan kurikulum di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta guna menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi Pancasila tersebut harus direvitalisasi kembali di dalam bangku perkuliahan, makanya disesuaikan kurikulumnya. Jadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu bersama mata kuliah agama, mata kuliah bahasa Indonesia menjadi wajib di perguruan tinggi. Lalu apa arti penting mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan ini? Teman-teman di sini adalah mahasiswa jurusan Teknik Pertambangan dan Teknik Sipil yang nantinya akan ada yang menjadi pelaku usaha, akan ada yang menjadi pembuat kebijakan. Nah, teman-teman yang misalnya ada yang menjadi pengusaha pertambangan nantinya tidak akan asing dengan peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban. Nanti juga kita akan pelajari tentang otonomi daerah dan sebagainya. Sebagai warga negara dan bagaimana nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila ini bisa tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apapun profesinya nanti, yang terpenting adalah revitalisasi pengamalan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Pancasila ia adalah pilar ideologis di negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara kita bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun itu adalah: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan; lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang nggak hafal Pancasila? Nah, ini setiap hari Senin yang fresh graduate nih ya, baru tamat SMA, setiap hari Senin itu didengarkan Pancasila. Nah, supaya nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut tervitalisasi di dalam kehidupan kita pengamalannya sehari-hari, yang mana tujuannya adalah membentuk karakter anak bangsa yang sesuai dan berpatokan kepada nilai-nilai Pancasila tersebut. Baik, kita lanjut. Sebelum membahas mengenai pengertian secara keseluruhan, ada baiknya kita mengetahui makna dari kata kuncinya dulu, yaitu ideologi. Ideologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ides dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir dalam mewujudkan cita-cita. Nah, ideologi juga dikenal dengan paham yang dianut dan dipegang teguh oleh seseorang, kelompok, maupun organisasi tertentu.
Lalu Pancasila sebagai ideologi negara artinya adalah seluruh warga negara Indonesia itu menjadikan Pancasila itu sebagai dasar dari sistem kenegaraan kita. Nah, nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara, ia bermakna menjadi Pancasila sebagai cita-cita ataupun visi. Nah, hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah, stakeholder, dan seluruh warga negara. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila ini merupakan falsafah yang menjadi tolok ukur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, setelah memahami pengertian dari ideologi, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna sebagai berikut. Satu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita yang hendak dicapai, menjadi pedoman dalam hidup dan dalam penyelenggaraan negara kita. Yang kedua, Pancasila itu disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, terus banyak sekali berbeda budaya gitu. Nah, jadi perbedaan yang ada ini cenderung menimbulkan konflik, ketidakharmonisan ataupun gejolak-gejolak. Nah, jadi kedua makna yang dijelaskan di atas tadi menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apabila sebuah wilayah di Indonesia ya memiliki kebijakan ataupun aturan tanpa berdasarkan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak akan berlaku. Misalnya di suatu wilayah itu kepala daerah membuat perda yang materinya dan substansinya itu berseberangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka secara otomatis itu tidak berlaku. Nah, ketika ideologi Pancasila ini sudah ditetapkan sebagai dasar negara kita, kemudian ideologi tersebut menjadi alat untuk mencapai tujuan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa tujuan negara Indonesia itu terdapat di dalam alinea keempat pembukaan dasar Undang-Undang 1945 di konstitusi kita. Nah, jadi ini bisa kita lihat bahwa tujuannya adalah mencapai negara kesejahteraan, negara keadilan, kemakmuran, kedamaian. Nah, semuanya itu berakar pada ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Jadi tujuan dari negara kita itu mensejahterakan keadilan, kemakmuran, kedamaian. Nah, dengan adanya ideologi ini, setiap bangsa memiliki suatu landasan di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila ini. Jadi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara itu tolak ukurnya adalah Pancasila yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dia merupakan yang juga merupakan identitas dari negara kita. Baik, itu arti penting pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, siapa tahu nantinya dari Fakultas Teknik ini ada yang akan menjadi kepala daerah, kepala desa, anggota legislatif. Nah, tidak akan asing dengan hierarki peraturan perundang-undangan, itu tata urutan peraturan tersebut di dalam konstitusi kita. Nanti juga kita akan pelajari mengenai otonomi daerah dan lain-lain. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.